Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 17 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kimia fisik 2. Anggota kami yaitu Devi Purnamasari, Riri Apriani, Zainat Pratiwi, dan saya Dian Cahyani Dewi. Selanjutnya, percobaannya yaitu tentang adsorpsi zat. Tujuannya memahami konsep adsorb, mempelajari secara kuantitatif sifat adsorb suatu bahan adsorben, dan menentukan tetapan adsorb suatu bahan adsorben. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu ada beker glass, pipet ukur, buret, labu Erlenmeyer, pipet tetes, shaker, neraca digital, dan labu ukur 50 ml. Bahan yang dipakai adalah Aquades, larutan asam asetat, larutan NaOH 0,1 m, dan karbon aktif. Selanjutnya ada percobaan. Ada prosedur percobaan. Pertama-tama kita membuat larutan asam asetat dengan berbagai macam konsentrasi. Di sini kita mengencerkan larutan asam asetat glasial pada 6 labu ukur untuk mendapatkan 6 konsentrasi yang berbeda, yaitu dipipet secara berturut-turut pada masing-masing labu ukur volume asam asetat, yaitu sebanyak 50 ml, 40 ml, 30 ml, 20 ml, 15 ml, dan 5 ml. Yang selanjutnya akan diencerkan dengan Aquades hingga volume mencapai 50 ml yaitu dengan penambahan Aquades sebanyak 0 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 35 ml, dan 45 ml. Selanjutnya ada penimbangan karbon aktif. Di sini dibuat 6 penimbangan karbon aktif sebanyak 1 gram pada 6 labu Erlenmeyer yang berbeda. Berikut merupakan data hasil penimbangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Riri Apriani akan melanjutkan cara kerja yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Jadi larutan asetat berbagai konsentrasi yang tadi telah disiapkan dipipet masing-masing 10 ml ke dalam labu Erlenmeyer yang sudah berisi masing-masing karbon aktif. Lalu dikocok dengan mesin shaker selama 1 malam. Kemudian disaring untuk diambil filtratnya. Selanjutnya, sisa dari larutan asetat berbagai konsentrasi tadi dipipet sebanyak masing-masing 10 ml ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator PP, dan kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m hingga didapat titik akhir berwarna merah muda seulas. Selanjutnya, pada cara kerja tadi yang didapat filtrat hasil penyaringan karbon aktif, dilanjutkan dengan memipet 10 ml filtrat ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan indikator PP 3 tetes, dan kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m hingga didapatkan titik akhir berwarna merah muda seulas, dan percobaan dilakukan secara duplo. Selanjutnya, masuk ke data pengamatan. Berikut adalah hasil volume larutan NaOH yang dibutuhkan pada setiap titrasi. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar perbandingannya, semakin banyak NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya Devi, saya akan melanjutkan presentasi. Di sini terdapat tabel perhitungan. Untuk menghitung konsentrasi asam asetat dapat dihitung dengan rumus konsentrasi asam asetat sama dengan molaritas dari NaOH dikali volume titrasi yang kita dapat dibagi dengan volume asam asetatnya. Untuk menghitung konsentrasi yang terabsorbnya berapa, itu dapat dihitung dengan konsentrasi awal sebelum adsorpsinya dikurang dengan konsentrasi setelah adsorpsinya. Untuk kemudian dihitung jumlah zat yang terabsorbnya, yaitu dengan rumus konsentrasi terabsorb dikali dengan MrCH3COH dikali dengan volume 500 ml dibagi 1000. Untuk selanjutnya, untuk tabel yang di bawahnya itu kita sudah mengetahui konsentrasi
zat yang terabsorbnya berapa, massa karbonnya berapa, karbon aktifnya yang kita timbang berapa, terus massa yang terabsorbnya berapa dalam gram. Lalu kita dapat menghitung X dibagi M, yaitu massa yang terabsorb dibagi dengan massa karbonnya. Lalu kita dapat menghitung log C-nya, log dari konsentrasi yang terabsorbnya berapa. Dan dapat dihitung juga log X per M-nya berapa. Selanjutnya berikut grafik hubungan antara log X per M dengan log C. Didapatkan persamaan garis Y sama dengan 1,0028X ditambah 0,4791 dengan R kuadrat sebesar 0,999. Lalu dari persamaan garis dapat dikatakan log X per M itu sama dengan log K ditambah 1 per N log C. Untuk dapat menghitung nilai N-nya, 1 per N log C sama dengan 1,0028X. 1 per N sama dengan 1,0028 dan N-nya sebesar 0,9972. Untuk mencari nilai K-nya, log K sama dengan 0,4791 dengan nilai K sebesar 3,0137. Baik, saya Zainat Pratiwi akan melanjutkan presentasi yaitu pembahasan. Pada percobaan adsorpsi isoterm arang aktif atau karon aktif dengan menggunakan larutan CH3COOH dengan variasi 6 berbandingan, penyerapan yang digunakan adalah arang aktif yang sudah diaktifkan sebelumnya. Pengaktifan arang dilakukan dengan cara diperbesar luas permukaan arang. Hal ini dikarenakan semakin luas permukaan penyerap, maka semakin besar daya serapnya. Nah, dari prinsip percobaan absorpsi adalah berdasarkan pada teori Fraditch, ialah banyak zat yang diabsorpsi pada suhu tetap oleh suatu penyerap tergantung dari konsentrasi dan kereaktivitasan adsorbat mengabsorpsi zat tertentu. Percobaan ini menggunakan absorpsi fisika karena adanya gaya mobile van der Waals antara penyebab dengan adsorbat yang digunakan. Langkah pertama yang digunakan adalah melakukan pemanasan arang aktif yang bertujuan untuk mengabsorpsi asam asetat secara maksimal. Jika pemanasan arang aktif yang terlalu lama akan mengakibatkan arang berubah menjadi abu dan tidak dapat digunakan untuk menjadi adsorben kembali. Faktor yang mempengaruhi daya serap absorb dari arang aktif antara lain 1. Daya serap, 2. Temperatur atau suhu, 3. pH atau derajat keasaman, 4. Waktu singgung. Larutan CH3COOH yang digunakan dalam percobaan ini memiliki beberapa variasi perbandingan. Selain adanya variasi perbandingan dengan H2O, keenam variasi juga mendapatkan perlakuan yang berbeda, yakni dengan penambahan arang aktif dan tanpa penambahan arang aktif. Pada variasi yang ditambahkan arang aktif, perlakuan sampel dititrasi ialah ditutup rapat, dikocok beberapa menit perlahan, didiamkan dan disaring. Selanjutnya, semua larutan dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 mol untuk mendapatkan konsentrasi awal dan akhir larutan. Penentuan konsentrasi awal dan akhir larutan CH3COOH di sini menggunakan rumus pengenceran V1M1 sama dengan V2M2. Konsentrasi awal dan akhir yang dapat berdasarkan hasil percobaan kemudian dikurangkan untuk mengetahui delta C larutan CH3COOH. Selanjutnya dihitung gram atau jumlah yang zat terabsorpsi. Dari hasil perhitungan didapat bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan CH3COOH, maka semakin banyak massa zat yang terabsorpsi. Pengenceran larutan CH3COOH dan H2O dapat mempengaruhi hasil kurva linear pada persamaan grafik X per M dan log C. Selain itu, pemanasan yang dilakukan pada arang aktif juga berpengaruh sebagai absorben yang baik. Berikutnya yaitu kesimpulan. Pada percobaan ini didapatkan hasil bahwa pada perbandingan 5 banding 45 jumlah zat terabsorpsi adalah 0,1540 gram. Pada perbandingan 15 banding 35 jumlah zat terabsorpsi adalah 0,1185 gram.
Pada perbandingan 20 dibanding 30, jumlah zat terabsorpsi adalah 0,420 gram. Pada perbandingan 30 dibanding 20, jumlah zat terabsorpsi adalah 0,1200 gram. Kemudian pada perbandingan 40 dibanding 10, jumlah zat yang terabsorpsi adalah 0,1335 gram. Dan yang terakhir pada perbandingan 50 dibanding 0, jumlah zat yang terabsorpsi adalah 0,1890 gram. Jadi, semakin tinggi konsentrasi perbandingan CH3CO, OH, dan H2O, semakin tinggi daya serap dari karbon aktif. Pemanasan dan penjenuhan sampel karbon aktif dapat berpengaruh hasil percobaan. Selanjutnya kami akan mempresentasikan percobaan kedua, yaitu reaksi timbal balik fenol air. Selanjutnya, tujuan percobaan ini yaitu mengetahui kelarutan fenol dalam air, mengetahui prinsip kelarutan timbal balik, dan membuat serta mengerti grafik reaksi timbal balik. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Alatnya yaitu ada beker gelas, pipet tetes, rak tabung, tabung reaksi, sudip, hot plate, dan termometer. Bahan yang kita pakai yaitu aquades dan kristal fenol. Selanjutnya ada diagram alir. Pertama-tama kita siapkan 5 tabung reaksi, dan di tiap tabung reaksi kita masukkan 2 sudip kristal fenol. Lalu pada setiap tabung reaksi kita tambahkan aquades sebanyak berturut-turut, yaitu 2 tetes, 4 tetes, 6 tetes, 8 tetes, dan 10 tetes. Setelah itu, dicek suhu masing-masing tabung dengan termometer dan dicatat suhunya sebagai T0. Lalu dipanaskan hingga terbentuknya satu fasa dan dicek suhunya lagi, dicatat sebagai T1. Setelah itu, terbentuk 2 fasa, maka dicek lagi suhunya dan dicatat sebagai T2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Riri Apriani akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, yaitu adalah hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Pada tabel di sini ditampilkan hasil dari pengukuran suhu pada 3 kondisi. T0 yaitu sebelum dipanaskan, T1 setelah dipanaskan, dan T2 adalah setelah terbentuknya 2 fasa. Kemudian didapat hasil rata-rata dari T0, T1, dan T2 sebagai berikut. Selanjutnya, pada tabel ini ditampilkan hasil perhitungan dari massa fenol, massa air, mol air, dan juga mol fenol. Semakin tinggi perbandingan, maka semakin rendah massa fenol. Semakin tinggi perbandingan, semakin besar massa air. Semakin tinggi perbandingan, semakin tinggi nilai mol air. Semakin tinggi perbandingan juga semakin tinggi nilai mol fenol. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Devi. Saya akan menjelaskan rumus yang digunakan dalam perhitungannya. Untuk persen massa fenolnya dapat kita hitung 1/3 dikali 1% didapatkan 33,33%. Untuk persen massa air 2/3 dikali 100% didapatkan 66,67%. Lalu untuk perhitungan mol airnya, untuk perbandingan 1/4-nya, kita tahu volume air yang digunakannya itu sebanyak 4 mili dan massa jenis air adalah 1 gram per mili, maka didapatkan massa airnya sebanyak 4 gram dibagi dengan mR air yaitu 18, didapatkan mol air sebesar 0,22 mol. Untuk kemudian kita dapat menghitung mol fenolnya itu sendiri. Untuk mol fenol kita dapat mengasumsikan massa fenol yang kita gunakan itu sebanyak 1 gram, lalu dibagi dengan mR dari fenolnya didapatkan 0,0106 mol. Untuk menghitung fraksi mol airnya, kita dapat menghitung dengan rumus mol air dibagi dengan mol air ditambah dengan mol fenolnya.
Ya, lalu selanjutnya ini adalah grafik timbal balik antara fenol dengan air, di mana sumbu X-nya itu fraksi mol air dan sumbu Y-nya itu suhu rata-ratanya. Lalu didapatkan titik kritisnya itu pada suhu 46,3 derajat Celcius. Baik, saya Zenet Pratiwi akan mengajukan presentasi yaitu pembahasan. Jadi, tabung yang berisi air dan fenol dengan perbandingan yang telah ditentukan dipanaskan sampai kedua zat tersebut tercampur atau membentuk sistem satu fasa yang ditandai dengan penambahan campuran dari keruh menjadi jernih. Ini dipengaruhi oleh suhu. Pada percobaan ini dilakukan pencampuran air fenol diperoleh larutan yang tidak saling bercampur atau membentuk dua fasa. Hal ini disebabkan karena air memiliki fasa jenis yang lebih rendah daripada fenol. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi, titik kritis terjadi pada suhu 46,3 derajat Celcius dengan fraksi mol 0,9778 gram per mr. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan percobaan ketiga, yaitu sistem 3 komponen. Selanjutnya, sistem 3 komponen mempunyai derajat kebebasan, yaitu F sama dengan 3 min P. Harga derajat kebebasan maksimal adalah 2. Karena harga P hanya mempunyai 2 pilihan, satu fasa yaitu ketiga komponen bercampur homogen, atau 2 fasa yang meliputi 2 pasang misibel. Umumnya sistem 3 komponen merupakan sistem cair-cair-cair. Jumlah fraksi mol ketiga komponen berharga 1. Sistem koordinat diagram ini digambarkan sebagai segitiga sama sisi. Dapat berupa persen mol atau fraksi mol ataupun persen berat. Selanjutnya ada tujuan, yaitu memberikan data kelarutan 3 komponen yang digambarkan pada diagram segitiga, mengetahui jumlah derajat kebebasan untuk sistem 3 komponen, dan mengetahui kelarutan zat terlarut pada suatu pelarut. Selanjutnya ada diagram alir, yaitu pertama-tama kita siapkan 9 labu Erlenmeyer dan kita campurkan larutan asam asetat dengan aquades dengan volume masing-masing, yaitu volume asam asetat secara berturut-turut yaitu dari 1 sampai 9 mili. Sedangkan volume aquades yang ditambahkan yaitu berturut-turut 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1 mili. Selanjutnya kita homogenkan. Lalu kita titrasi dengan larutan kloroform hingga mencapai Ta putih keruh atau terjadinya kekeruhan. Lalu kita catat volume kloroform yang dibutuhkan. Selanjutnya ada data pengamatan. Dari titrasi yang tadi kita dapatkan volume penitar sebagai berikut. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak asam asetat yang digunakan, maka volume kloroform atau volume larutan penitar yang kita butuhkan semakin banyak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Riri Apriani akan melanjutkan presentasi. Sekarang masuk ke bagian perhitungan. Pada tabel ini ditampilkan hasil perhitungan massa asam asetat dalam satuan gram yang didapat dari perhitungan massa jenis dikalikan dengan volume. Dari Erlenmeyer 1 hingga 9 dapat diamati massa jenis asam asetat semakin tinggi. Selanjutnya ada perhitungan massa air dan juga massa kloroform dengan perhitungan rumus yang sama, yaitu untuk mendapatkan massa dengan mengalikan massa jenis dengan volume. Selanjutnya adalah perhitungan persen berat per berat dengan rumus berat zat terlarut dibagi dengan berat larutan total dikalikan 100%. Pada tabel yang pertama ini merupakan tabel asam asetat. Dapat dilihat urutannya dari Erlenmeyer 1 hingga 9 itu meningkat persen W per W-nya.
Begitu pula dengan air dan juga kloroform. Cara mendapatkan persen V/W-nya itu dengan membagi berat zat terlarut dengan berat larutan total dikalikan 100%. Selanjutnya ada diagram ternary diagram kloroform sebagai titran. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Devi. Saya akan menjelaskan perhitungan persen V/V-nya. Untuk menghitungnya, persen V/V sama dengan volume zat terlarut dibagi volume larutan total dikali 100%. Pada tabel pertama ini terdapat persen V/V dari CH3COOH. Dapat dilihat untuk persen V/V-nya itu mengalami peningkatan dari Erlenmeyer pertama hingga Erlenmeyer ke-9-nya. Lalu selanjutnya pada tabel kedua itu ada persen V/V dari H2O sama dihitungnya yaitu volume zat terlarut dibagi volume larutan total dikali 100%. Untuk persen V/V dari kloroformnya juga seperti itu cara menghitungnya. Lalu kemudian ada tertiary diagramnya yaitu sebagai berikut seperti di gambar, tidak sesuai dengan standar acuannya yang dimana diagramnya itu harusnya membentuk parabola. Baik, saya Zainat Pratiwi akan melanjutkan yaitu pembahasan. Jadi, air dan asam asetat dapat tercampur sempurna sedangkan kloroform hanya tercampur sebagian. Pada percobaan ini bertujuan untuk memberikan data kelarutan 3 komponen yang digambarkan pada diagram segitiga. Asam asetat memiliki bagian polar dan nonpolar. Bagian polar akan berikatan dengan H2O dan bagian nonpolar akan berikatan dengan CHCl3. Dari grafik dapat terlihat bahwa fraksi mol CH3COOH meningkat dan fraksi mol H2O menurun. Pada grafik titik tengah menyatakan komposisi 100% dari campuran CH3COOH, H2O, dan CHCl3. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ketika asam asetat dicampur dengan kloroform akan melarut sempurna. Namun setelah ditambahkan aqueous akan larut dengan air. Penambahan zat titran mengakibatkan terbentuknya 2 fasa. Pada grafik titik tengah menyatakan komposisi 100% dari campuran CH3COOH, H2O, dan CHCl3.